Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pun, Ya pun. sobat subur yang berbahagia, hari ini hari yang sangat istimewa ini. Saya hari ini ketemu sahabat remaja, sahabat lama, yang mulia Bapak Dr. Andes Haji Mukhlis Basri. Ya, beliau saat ini menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, jadi sobat subur saat ini jumlah anggota MPR itu 711 ya. Ya. Dari 711 itu 575 anggota DPR. Ya. Sementara saat ini jumlah penduduk Indonesia itu 275 juta. Jadi memang pantaslah kalau beliau ini kita sebut dengan yang mulia itu Pak Mukhlis ya kan. Jadi memang jabatan itu sangat mulia karena akan menentukan nasib bangsa kita. Iya. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu, bisa ngobrol, dan beliau ada waktu untuk kita bisa sharing lah gitu bagaimana Pak Mukhlis bisa mencapai sampai dengan posisi saat ini. Jadi dari dulu masih sekolah, punya cita-citanya seperti apa dulu Pak Mukhlis waktu masih kecil, waktu masih sekolah dulu? Ya. Baiklah, Mas Subur ya. Terima kasih kita bisa bersilaturahmi ya. Ya. Jadi pulang ini kita bisa Ketemu. kita daripada COVID-19 ini, alhamdulillah sekarang kita bisa tatap muka secara langsung ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin. Selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Saya sebenarnya tidak pernah terbayangkan mau kesempatan untuk salah satu orang yang bisa berkantor di Senayan, Senayan. ya, atau di gedung kura-kura. Kenapa? Karena saya ini kan dilahirkan di daerah yang sangat terpencil ya, di pegunungan, di daerah register atau daerah kawasan di Lampung Barat sana, Ya. daerah yang sangat terisolir Iya. dulunya ya. Kalau sekarang mau nggak terisolir lagi ya. Sekarang mas sudah artinya sudah ramai, sudah kampung saya itu sudah punya penduduknya juga, masyarakatnya ya sudah katakanlah sudah seperti perkotaan juga, Ya. karena punya di Jawa Barat sudah punya ya kan jaringan listrik, jaringan komunikasi, semua air sudah tersedia semua. Jadi kalau waktu saya kecil ya dari Solo, kelahiran saya kalau salah sudah cukup maju ya. Nah, saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, keluarga petani yang sangat miskin di daerah perkebunan, register hutan lindung ya. Dan pada waktu sekolah SD saya itu ya cukup jauh dari kediaman saya. Kalau waktu saya kelas 1 sampai kelas 4 saya di MIN ya, madrasah negeri ya. Tapi setelah kelas 5 atau 6 saya dipindah di SD negeri yang pertama yang ada di kecamatan saya pada waktu itu, yaitu SD 1 Surabaya. Sebagai ya orang kampung ya, kita ya hidupnya orang kampung, orang desa ya, dimana pada waktu itu kan artinya bahwa kehidupan di kampung itu ya sebagai orang kampung ya, kita tentunya orang tua kita yang pertama ya harus ikut ngaji, belajar ngaji ya. Kita sekolah langsung dimasukkan ngaji juga ya kan gitu ya. Kalau soal di sekolahan ya kita menyesuaikan saja seperti biasa lah ya kan.
Karena pada waktu tahun 70-an kan, kita ini kan kelahiran 64. Iya. Ya kan, artinya kan Masih zaman jadul lah ya. subur aja yang orang kota belum tentu bersepatu. Iya, Apalagi benar. kami orang desa, ya, itu sekolah itu tidak bersepatu, ya tidak berseragam, ya kan, sekolahnya jauh, ya kan, seperti itu. Hanya 1 kilo lebih dari rumah ke sekolahan itu, ya kan, tidak bersepatu. Apalagi sepatu kita cuma satu, kalau habis hujan ya sudah. Ya, Jadi waktu kecil itu cita-citanya apa gitu? ya, Waktu masih kecil. sebenarnya kita nggak ada cita-cita, apa namanya cita-cita ya ikut-ikut orang aja mungkin kan. Kalau kata orang pengen jadi dokter, pengen jadi dokter. Kata orang pengen jadi polisi, ikut-ikut ngomong polisi, ya kan. Namanya orang kampung, apalagi kita orang kampung itu kan takut sama polisi, takut sama tentara, ya kan gitu. Jadi kalau saya ini Pak Bungkus ya, saya itu dulu waktu masih kecil, cita-citanya ingin jadi insinyur. Oh, gitu. Iya, Tapi tapi nggak ternyata jadi, nggak jadi. Iya. Ya, karena memang namanya anak kecil kan, kita lihat wah insinyur itu enak ya kan, Iya. ya itu kan. Ya sama lah kayak saya juga pada waktu itu ya. Karena kita daerah pertanian perkebunan pengen jadi insinyur. Nah, ya kan. Karena pada waktu itu juga belum ada insinyur daerah Ya, kita. Kan, tapi yang ada tuh polisi mungkin. Mas Indonesia pengen jadi polisi. Ya, kan? Dan saya sempat juga sih. Akhirnya karena saya pengen masuk tentara, saya ikut. Waktu saya kuliah, saya ikut lagi manual. Wah ya. Kan? Tapi ternyata kan sama dengan Pak Subur, tidak sama tentara. Artinya mengalir saja ya. Yang jelas saya tamat SD tahun 76, saya langsung ke Bandar Lampung, masuk ke situ di Bandar Lampung, ya kan SMP 3, karena saya nakal, saya nggak pernah masuk, ya kan, nah itu saya tidak naik kelas, tidak saya ke SMP PGRI 1, ya kan, Supaya lulus ya. ya, enggak, supaya naik kelas, Supaya naik kelas. enggak. Pindah ke SMP PGRI 1 saya, ya kan, selesai saya di situ langsung masuk SMA PGRI 1. Ketemulah dulu kan, tapi beda jurusan ya. Beda jurusan, Pak Subur kan orang-orang alim, orang-orang baik, ya kan. Kalau kita ini kan, ya sekolah lebih banyak nggak sekolah, ya ini namanya orang kampung ditaruh di kota agak liar dikit, ya kan. Jadi emang saya sama Pak Tapi Bungkus ini sama. kalau saya kan yang jelas orang naik, saya ikut naik, orang lulus, orang lulus, ya kan orang lulus juga ikut. Udah. Artinya saya sempat tidak naik waktu saya di SMP Negeri 3, tapi saya langsung pindah ke PGRI. Saya selesai di situ langsung SMA 1, saya langsung kuliah juga di Iya. ketemulah kita di sana. Nah mungkin sudah juga kita bareng. Bareng, iya. Walaupun Pak Subur masuk pegawai negeri kuliah di situ, sudahnya kita bareng juga. Artinya dengan yang tidak rajin Sama. juga. Nah, karena saya ini pulang saya tidak punya kemampuan, saya ya sambil kuliah sambil ya Usaha. ikut temen lah ya, gabung usaha teman saya, ya kan, ya, situlah menambah kan beban orang tua saya. Nah, dari situ saya belum selesai, tapi sudah selesai ya materi kita sudah selesai, tapi sudah saya pulang ke kampung saya lagi. Di kampung saya beraktivitas ya, karena mayoritas petani ya kita menyesuaikan, kita membentuk kelompok tani, masuk KUD, koperasi kita ya, KUD koperasi desa. Nah disitulah kita mulai berinteraksi dengan masyarakat, ya bagaimana kita berkehidupan ya, berusaha dengan masyarakat desa, ya saya bisa menyalurkan pupuk, masuk di kompani, di KUD, saya bisa membantu petani, bagaimana mereka mendapatkan pupuk mereka, bagaimana mereka menjual kopi juga, mengolah kopi, ya di sini saya mulai banyak teman-teman sahabat, ya, dan saya kalau soal berpolitik, saya juga dari SMP sudah mulai berpolitik. Kenapa dari SMP sudah mulai berpolitik? Dan pada waktu itu 3 partai politiknya hanya 3. Iya. Ya, ada Golkar, ada P3, ada PDI. Saya waktu saya tahun 77 ya sudah di sini. P3 itu tidak punya saksi, saya ditarik sama pengurus TPS itu waktu itu penyelenggara pemilu. Katanya itu aja karena P3 itu nggak ada saksi, tanda tangan ya tanda tangan. Padahal saya masih SMP ya kan. Ya. Nah tapi setelah pemilu 87 saya sudah bergabung dengan PDI pada waktu itu. Dulu hanya PDI ya, bukan PDI, bukan Belum PDIP. ada belum PDI ada. Perjuangan, belum ada.
Nah, disitulah saya sudah terjun ke politik. Tapi kan kita belum sebagai pengurus, ya kan. Nah, Baru setelah bisa pemilihan 82 ya 87 kita sudah mulai mau ngurus, ya kan. Nah 90 saya sudah masuk di jajaran partai yang itu sudah ketua DPC. Komcam. Komcam ya? Oh, belum DPC ya? Belum ada Komcam. Sudah itu karena situasi politik pada waktu tidak memungkinkan, akhirnya kita kan disuruh mundur dari partai karena tapi kita tidak mundur karena itu sudah pilihan prinsip. Tapi akhirnya kita artinya tidak aktif saja di situ. Nah setelah adanya gerakan reformasi teman-teman mahasiswa baru kita aktif kembali di partai politik, ya di situ. Jadi itu apa bedanya kalau Pak Muklis itu dari nggak langsung di masyarakat, kalau saya Pak Muklis setelah pensiun saya sekarang di masyarakat. Ya. Jadi saat ini saya Pak Muklis juga masuk kelompok pembudidaya perikanan, Ya. Popdakan. Ya. Dan alhamdulillah di kampung kami itu di Pujo Basuki itu ya Popdakan, Poktan itu jalannya bagus gitu. Mungkin kesempatan yang baik ini juga ketemu Pak Muklis selaku anggota dewan mungkin bisa nanti bisa memperjuangkan nasib-nasib kita yang di petani-petani. Ya, yang jelas Pak Subur itu harus bersyukur lah ya. Alhamdulillah. Sebagai pegawai negeri kan sudah selamat. Ya. Ya kan dari mulai berangkat sebagai pegawai negeri yang satu mungkin ya bisa selesai sampai golongan. Mungkin yang pada apa? 4C. Nah, 4C kan udah luar biasa ya. Iya luar biasa ya Mas. Dan selamat Ya. dari start sampai finish Ya. selamat. Alhamdulillah itu kan. Saya juga karena pegawai mendoakan negeri itu kan muaranya kan pensiun. Pensiun, Usai, ya. Ya kan. Nah, sekarang setelah pensiun ya kita kembali berada di tengah Masyarakat. Alhamdulillah kita masih bisa berbuat. Ya itu benar itu. Kita sehat. Mungkin kita bisa membantu perjuangkan. Alhamdulillah sudah punya kelompok. Ya. Kan. Nah kita dorong bagaimana supaya kelompok itu karena sekarang kan bantuan pemerintah itu kan banyak. Ya. Kan banyak bermacam-macam lapis berlapis-lapis bantuan Ya. pemerintah. Saya bilang masyarakat sekarang ini sudah sangat manja oleh pemerintah. Semua bantuan diberikan dan semua lapisan masyarakat bukan hanya ini, mulai dari pertanian, perikanan, ya semuanya ada program-program diberikan pada masyarakat. Sekali lagi program itu tidak akan bisa diambil kalau oleh perorangan. Ya. Kan makanya harus terbentuk Kelompok. ya kan. Maka pesan saya karena saya juga pernah menjadi anggota kelompok, bahkan sekarang masih saya sebagai anggota. Oh, kelola ada ya kan bantuan-bantuan itu bukan hanya untuk ketua, untuk pengurusnya saja, tapi untuk kelompok anggota bagaimana mensejahterakan anggota ya kan. Supaya kelompoknya bisa maju. Nah, sebagai penggeraknya kita harus tahu program-programnya pemerintah itu apa-apa ya kan, bagaimana kita bisa mendapatkan program itu. Sudah itu kan sekarang kan pemerintah juga kan selain ada dinas terkait ada juga pendamping daripada program-program itu. Ya. Ya kan karena sekarang ini kan program itu kalau tidak ada pendamping ya tidak akan sampai ya kan, itulah banyak disalahgunakan. Nah, itu program ini sebenarnya sangat bagus untuk masyarakat tapi kadang-kadang tidak sampai kepada sasarannya itu. Terus ke depan kira-kira Pak Muklis saya lihat kan untuk satu tahun terakhir ini ya, terutama di wilayah kami di desa itu pembangunannya sudah cukup luar biasa gitu karena setelah COVID ini istilahnya sudah hilang, jadi infrastruktur sekarang sudah mulai dikerjakan. Alhamdulillah di tempat kami itu yang tadinya lubangnya dalam-dalam, sekarang di beton, itu ada 2 desa sudah selesai, mungkin mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya itu bisa berlanjut gitu. Ya. Ya, artinya Ya saya kira kan pemerintah pemimpin itu kan ya memang sudah kewajibannya ya untuk membangun daerah yang dia pimpin. ya. Dan tidak ada satu pemimpin itu yang tidak ingin berhasil ya. Tidak ada satu pemimpin yang tidak pengen punya karya ya kan. Tapi semuanya kan keterbatasan oleh anggaran, oleh dana. Ya. Maka masyarakat kan harus bersabar ya. Artinya ada tahapan ya, ada step by step ya kan. Tidak bisa satu
program itu bisa sekaligus, ya. Tapi dia harus perlahan dan berkelanjutan, ya. Nah, apapun program, bagaimanapun bagusnya program pemimpin itu, kalau tidak didukung oleh masyarakat, rakyatnya tidak akan berjalan. Saya kira itu. Maka kalau rakyat itu mengajukan sesuatu program, ya kalau mungkin rakyat itu katakanlah untuk membangun jalan, ternyata dalam bangun jalan itu harus dikorbankan katakanlah mungkin pohon kelapa atau pohon pisang atau pohon singkong, ya jangan minta ganti. Kalau cuma seperti itulah pengorbanan kita sebagai rakyat, ya. Karena dengan adanya daerah kita itu jalannya bagus, dengan sendirinya kan harga katakanlah ekonomi lahan kita kan akan selalu meningkat. Begitu dengan adanya jalan bagus kan produksi mengeluarkan dan memasukkan kebutuhan daripada masyarakat itu, transportasinya lancar. Saya kira itu. Nah sekarang ini kan dengan selesainya COVID ini ya semuanya menggeliat, dan ini kita jangan diam, jangan hanya sebagai penonton, tapi kita bagaimana kita ikut serta kesempatan ini, ya mendapatkan tadi program-program. Bahkan mungkin kalau kita pebisnis, ya kesempatannya kita untuk ikut serta bagaimana kita memanfaatkan situasi yang sudah mulai membaik ini. Terus harapannya untuk generasi muda nih, ya kan? Ya, waktu kita sekolah, di kuliah dulu kan. Jadi mungkin harapannya mungkin nasihat atau pengalaman Pak Muklis supaya bisa mencapai seperti saya, Pak Muklis, ya kan? Memang kan nggak dicapai seketika gitu, ada mungkin trik-triknya gitu, pengalaman yang bisa bagi ke generasi muda kita. Yang jelas kan kita ini kan kelahiran tahun 60, kan sudah sangat berbeda zamannya, ya kan? Eranya beda. Jadi teknologi, perkembangan teknologi IT begitu cepatnya, begitu sudah canggihnya. Zaman kita belum ada HP, belum ada telepon. Kita masih ada telepon umum, masih ada ini. Sekarang ini kan IT ini kan kadang-kadang setiap bulan aja sudah ada perkembangan, sudah ada perubahan, ya kan, begitu cepatnya. Nah kalau sekarang ini katakanlah ya saya mungkin jadi anggota DPR RI-nya sekarang kan, ya mungkin kan 5 tahun 10 tahun ke depan ya generasi muda yang saat inilah yang mereka yang akan mengestafetkan kepemimpinan dari Republik ini. Nah sebagai pesan saya kepada adik-adik, ya kepada anak-anak kita sekarang ini, yang pertama ya pendidikan, ya ikutilah pendidikan ini dengan baik, ya sesuai dengan eranya, masanya sekarang ini, harus bisa menguasai teknologi IT dengan baik, ya. Karena sekarang ini kan semuanya sudah tersedia di internet, di Google, itu nggak ada yang nggak ada di Google, gitu, ya. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai IT, tidak bisa menguasai kemajuan teknologi tadi, ya dengan sendirinya kita tidak akan bisa berkompetisi. Makanya saya pesan kepada adik-adik ini, belajarlah dengan tekun, dengan baik, ya. Karena Tuhan juga sudah mengatur semuanya. Ada yang sudah mencita-citakan seperti ini tapi tidak tercapai. Ada yang tidak punya cita-cita, ternyata dia bisa sampai. Ada juga yang teman-teman kita dulu dari SD sampai SMA ranking terus, ya belum tentu juga punya ini. Ya. Jadi semuanya kan sudah ada yang ngaturnya. Ya kan saya kira itu. Kan saya sudah bilang, saya SMP-nya saya tidak pernah sempat tidak naik, ya kan. Tapi prinsip saya orang ujian, orang naik kelas saya naik, orang lulus kita lulus tadi. Tapi ternyata kita kan Allah kan sudah mengatur semuanya. Saya tadi kepada adik-adik sekali lagi, ya. Seperti kita menyiapkan sumber manusia kita yang sangat menentukan kemajuannya satu bangsa itu, ya, satu negara daripada SDM. Kalau SDM-nya bagus, Allah bagus. Tidak tinggalan juga, ya, artinya meningkatkan akhlak, iman dan takwa kita, ya. Nabi kita itu kan nabi yang akhlaknya bagus, ya. Bagaimana kalau akhlak anak-anak kita yang bagus sekarang ini jauhkan dari narkoba, ya, insya Allah negara kita ini akan bagus. Regenerasi estafet kepemimpinan ke depan ini akan lebih bagus lagi, saya kira itu, ya. Dan insya Allah mereka juga akan lebih sukses daripada kita. Jadi kesempatan yang bagus sekali nih bisa bincang sama Bu
Muklis Basri. Kita doakan agar beliau tetap sehat, semangat, membangun aspirasi masyarakat. Ya, karena sebenarnya beliau kan ini memang DPR itu kan 3 sebenarnya fungsinya. ya, Ya, kan selaku anggaran, legislasi. undang-undang, udah itu pengawasan. Pengawasan. Tapi secara umum juga kan kita juga harus menyerap, Ya. memperjuangkan harapan, keinginan melalui aspirasi daripada masyarakat. Ya. Kan? Tapi tidak semua juga aspirasi tadi bisa kita Wujudkan wujudkan, karena kemampuan ekonomi juga. kemampuan, Iya. saya anggaran semuanya terbatas, Iya. supaya tingkat Ada kabupaten, prioritasnya. tingkat pusat. Iya. Kita dalam satu program itu kan ada lihat prioritas yang mana, Iya, kan yang prioritaskan. sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya saya kira itulah ada tahapan-tahapannya. Itu ya yang jelas kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita sehat selalu, ya dijauhkan dari musibah, bencana, dimudahkan Allah segala urusan kita, ya baik urusan dunia maupun urusan akhirat, ya kita selamat dunia dan selamat akhirat, dibanyakan Allah rezeki kita, Amin. keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jadi itu mungkin ya. Ya, nanti lain kali bincang kita ada bincang yang lebih serius lagi. lebih serius lagi. Terima kasih ini kepada Pak Ini hanya Muklis. membuka saja. Udah berkesempatan gitu ya kan. Ini obrol-obrol santai, Ya, obrol-obrol tapi serius. santai. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Muklis. Salam sehat. Tabik pun Tabik. merdeka. Jadi itu nanti mau Jack. semua